ini saya berharap masalah tentang mati lampu ini terpecahkan. Jadi biasanya kan biasanya yang sering jumpa di grup sharing, ketika mati lampu atau listrik padam, buruaya pada mati semua atau mati massal akibat listrik padam. Karena listrik padam, aerator pun padam. Jadi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, Freddy Kipeng. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang pengaraman induk lobster air tawar maupun pembesaran benih lobster air tawar. Tapi untuk kali ini kita menggunakan aerator. Jadi di sini saya mencoba menggunakan yang untuk video sebelumnya kan saya dari pengalaman saya sendiri, saya saya proses penetasan atau pengeraman telur lobster air tawar itu dan pembesarannya tanpa aerator. Jadi untuk kali ini saya akan mencoba dengan cara menggunakan aerator. Jadi nanti kalian perbandingannya. Di video sebelumnya kita tanpa aerator ya kan. Di video kali ini saya menggunakan di kolam semen saya ini, saya menggunakan seluruhnya dengan aerator. Jadi nanti di sini bisa kita dapat kesimpulan ya, masalah tentang mati lampu ini terpecahkan. Jadi biasanya yang sering jumpa di grup sharing, ketika mati lampu atau listrik padam, buruaya pada mati semua atau mati massal akibat listrik padam. Karena listrik padam, aerator pun padam. Jadi suplai oksigen dia kebanyakan benih nanti mengalami kekurangan oksigen atau drop oksigen. Jadi di sistem saya tanpa aerator sebelumnya ya. Jadi saya ini menggabungkan sistem antara aerator dan tanpa aerator. Jadi saya pakai aerator pun. Jadi saya pakai aerator sekaligus ketinggian air sistemnya tanpa aerator. Jadi sistemnya di bawah 5 cm dan saya menggunakan di bawah 10 cm airnya. Ya kan? Udah itu saya menggunakan aerator. Jadi sistemnya saya gabung, sistem tanpa aerator dan aerator. Jadi inilah posisinya. Jadi air tetap rendah ya, tapi saya menggunakan aerator. Jadi kalau nanti mati lampu pun kita nggak ada masalah, atau mau kita tinggal pergi jauh atau 3 hari 4 hari itu nggak ada masalah. Yang penting nanti posisi untuk pengganti pakannya yang tahan lama biasanya dikasih apa gitu, biasanya bahan-bahan nabati ya. Jadi untuk pembusukannya agak mulai lama. Oke, ini kita menggunakan aerator ya, cuman air kita buat rendah ya. Jadi sistem ini penggabungan antara sistem tanpa aerator dengan sistem aerator. Jadi ini indukannya di kolam ini ya. Oke. Ini pengeramannya sistem massal, jadi nggak satu induk, ini banyak induk. Oke, saya diperhatikan ya, usia 3 minggu ya, jalan 4 ini untuk indukan lobster sendiri. Oke, jadi untuk proses penetasan burayanya, setelah nanti udah mau netas ya, umur telur 5 minggu ya, biasa udah bentuk buraya, ini kita pindah lagi di kolam-kolam yang udah kita sediakan ini. Tapi ini kita menggunakan aerator. Jadi nanti kita mau tahu performanya, kira-kira umur sebulannya nanti ukuran berapa, 2 bulannya untuk bibitnya ukuran berapa ya. Jadi nanti biar kita tahu perkembangan untuk bibitnya kalau menggunakan aerator ini ya. Nanti kita pantau umur 1 bulan ya kan, nanti umur 2 bulannya sama umur 3 bulannya. Jadi nanti ada nggak perbedaan kira-kira menggunakan aerator dan tanpa aerator, nanti kita lihat kondisi perkembangannya bagaimana. Jadi ini kita buat nih full pellet ya, jadi kita menggunakan tetap full pellet.
kira-kira indukannya. Oke, ini indukannya udah pasca lepas gendongan anaknya semua nih ya. Ini udah masuk minggu kelima, jadi udah pada lepas dari gendongan. Baru kita pindah ke tempat yang berbeda yang udah kita sediakan ini. Jadi nanti anak lepas di semua. Oke, nanti video selanjutnya bisa kita lihat ya perkembangan lobster, anakan lobster yang menggunakan aerator. Jadi nanti terus pantau di channel saya ya. Jangan lupa like and subscribe. Kalau bila perlu, kalau ada pertanyaan silakan buat di kolom komentar, insya Allah nanti saya jawab. Jadi ini nanti video ini akan berkelanjutan ya. Nanti di bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga. Jadi sistem ini saya gabung ya antara sistem tanpa aerator dan menggunakan aerator. Jadi saya gabung. Kalau sistem tanpa aerator dulunya kita menggunakan air sekitar di bawah 10 cm. Jadi ini kita tetap air di bawah 10 cm tapi kita menggunakan media aerator. Jadi ini nanti kita lihat hasilnya. Oke ya. Jadi sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Nanti kelanjutannya videonya akan kita upload di tiap bulannya ya. Jadi nanti terus berkelanjutan untuk videonya. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan ya yang mau like and subscribe di channel saya, dukung terus channel saya. Semoga channel ini berkembang ke depannya dan membuat kita lebih dari sukses dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.